Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan, bebas dari virus iri hati. Apa itu iri hati? Perasaan tidak senang melihat orang lain diuntungkan, atau perasaan tidak senang melihat orang lain lebih unggul dari kita. Iri hati adalah hal yang kelihatannya sangat sederhana, tetapi tahukah kita bahwa ketika iri hati itu dibiarkan, maka itu akan mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam hidup kita. Yakobus 3 ayat yang ke-16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ terjadi kekacauan dan segala macam hal yang jahat. Karena iri hati, Kain membunuh adiknya Habel. Karena iri hati, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Dan karena iri hati, Saul berusaha untuk membunuh Daud. Dan masih banyak kisah-kisah dalam Alkitab yang menceritakan tentang betapa bahayanya ketika kita memiliki iri hati. Zaman sekarang ini, kita berpotensi lebih besar untuk menjadi iri hati dibandingkan dengan zaman dahulu. Karena saat ini kita dengan mudah melihat kehidupan orang lain lewat media sosial, lewat Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kita bisa melihat apa yang mereka pakai, kemana mereka pergi, apa yang mereka makan, keadaan keluarga mereka. Dan tanpa kita sadari, kita mulai membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Dan jika kita tidak menyikapi hal ini secara dewasa, maka hal itu akan mengakibatkan perasaan iri hati itu mulai muncul. Kita belajar saat ini dari teladan dari Daud. Daud adalah seorang yang tidak memiliki sifat iri hati dalam hidupnya. Seusai dia mengalahkan Goliat, ia diangkat menjadi sahabat dari Yonatan sebagai putra mahkota saat itu. Tetapi Daud tidak iri hati atas posisi Yonatan saat itu. Padahal dia yang mengalahkan raksasa Goliat, dia yang telah diurapi oleh Nabi Samuel, tetapi dia tidak berpikir sampai ke arah itu. Dia tidak iri pada posisi Yonatan saat itu. Mengapa itu terjadi? Karena Daud mengerti prinsip ini. Mazmur 139 ayat yang ke-14 berkata, aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau lakukan dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apakah jiwa kita benar-benar menyadari bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib, sehingga kita mampu bersyukur untuk apa yang kita miliki? Oleh sebab itu, seperti Daud, sadarilah bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Tuhan menciptakan kita secara sempurna. Kita ada bukan karena kebetulan. Kita memiliki sesuatu yang unik dalam hidup kita. Dan Tuhan memiliki rencana yang indah, rencana yang ajaib bagi hidup kita. Kejadian kita dahsyat dan ajaib, itu artinya tujuan Tuhan atas hidup kita juga dahsyat dan ajaib. Oleh sebab itu, sadarilah hal ini, sehingga kita boleh melihat bahwa kita ada sesuatu yang kita tidak miliki dan orang lain miliki. Tetapi kita harus menyadari bahwa ada sesuatu yang kita miliki dan orang lain tidak miliki. Mungkin engkau berkata, tapi sesuatu itu adalah hal yang sederhana. Saya memiliki talenta yang sederhana, fisik saya sederhana dan lain sebagainya. Tetapi sadarilah, sesuatu yang sederhana ketika itu ada di tangan Tuhan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan dapat memakai hidup kita menjadi lebih dahsyat dan luar biasa dari apa yang kita bayangkan. Daud belajar fokus kepada Tuhan. Dia belajar melihat ke dalam kepada apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia setia kepada apa yang Tuhan percayakan sebagai seorang gembala. Dan dari gembala Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Dari hal ini kita belajarlah bersyukur untuk kehidupan kita, sehingga apa yang orang lain miliki, kelebihan orang lain, itu tidak akan membuat kita merasa iri hati. Karena kita tahu kita ada karena Tuhan memiliki tujuan yang indah bagi hidup kita. Dan Tuhan mau kita menemukan tujuan itu. Oleh sebab itu,
saat ini percayalah bahwa Tuhan sedang membawa kita kepada rencananya yang indah. Ketika jiwa kita benar-benar menyadari bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Puji Tuhan. Bersyukurlah untuk apa yang kita miliki. Bersyukur untuk keluarga yang kita miliki. Bersyukur untuk pribadi kita. Bersyukur untuk pekerjaan kita. Dan kita akan melihat ketika kita fokus kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita dahsyat dan ajaib. Tuhan yang akan melakukan, membawa kita kepada rencananya yang juga dahsyat dan ajaib. Temukanlah rencana Tuhan bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.